Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tentang bab salat. Kemarin tadi saya tanya ke Bu Reni, katanya kemarin itu baru penjelasan sebentar tentang salat duha dan salat tarawih gitu ya. Tapi belum dijelaskan secara rinci, begitu teman-teman? Iya enggak? Betul? Yang sudah dijelaskan secara rinci adalah salat rawatib. Iya, baik. Salatul lail sudah kan? Sekarang salat duha. Ya. Baik, kita belajar tentang salat duha. Ya, salat duha ya akhwat, itu adalah salat yang awal waktunya dilakukan setelah matahari terbit, kurang lebih 15 menit menunggu. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa salat isyraq atau salat menunggu waktu syuruk itu adalah bagian dari salat duha. Salat duha di awal waktu. Jadi salat duha di awal waktu itulah yang dinamakan dengan salat isyraq. Ya, jadi salat isyraq ini bagian dari salat duha. Ada lagi yang berpendapat kalau salat gimana? Inji. Berarti itu bagian dari salat duha. Salat isyraq itu artinya adalah salat duha. Ya, awal salat duha. Jadi salat duha di awal waktu itu setelah matahari terbit menunggu 15 menit kurang lebih, salat 2 rakaat, maka itu adalah salat duha. Ya, di awal waktu. Nah, pahala akan didapatkan berbeda satu dengan yang lainnya jikalau sebelumnya apa yang dilakukan sebelumnya itu berbeda-beda. Misalnya ada orang menunggu salat jamaah, salat subuh jamaah, atau kata Syekh bin Baz salat di rumah bagi perempuan, kemudian dia berzikir. Syaratnya berzikir ya, nggak megang HP, nggak WA-an, apalagi sampai jualan pagi-pagi. Ingat ibu-ibu, secara logika manusia lebih pagi jualan tuh lebih banyak cuan yang didapatkan. Tapi kaidah di dalam hadis disebutkan barang siapa yang pagi hari yang diingat adalah dunia, yang diingat adalah perniagaan, yang diingat adalah cuan, maka Allah Azza wa Jalla akan mencerai beraikan dunianya. Ya, jadi di dalam agama kita sebagai orang beriman, pagi hari yang perlu difokuskan adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingat Allah di waktu pagi, barang siapa yang mengingat akhirat di waktu pagi, maka Allah kumpulkan dunianya, Allah yang mengumpulkan. Karena memang subhanallah Allah zat yang maha memberikan rizki. Jadi kalau secara logika manusia lebih pagi mencari nafkah itu lebih baik. Inggih mboten? Jam 3, jam 4. Kalau di tempat kami tuh yang di daerah Berbasana, itu keluar salat subuh tuh sudah banyak itu simba-simba naik sepeda ontel gitu ya. Itu sudah ramai pasar gitu ya. Jadi kalau pas lewat tuh ya Allah sudah ramai sekali gitu ya. Nah, itu sesuatu yang mencari uangnya dengan apa tuh? Dengan keras, gimana ya? Dengan sesuatu yang ngoyo. Jadi ngoyo mencari uang tapi yo dapatnya segitu-gitu aja. Nah, beda orang yang pakai ilmu. Ya, kalau pagi hari itu sibukkan dengan apa-apa yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla kumpulkan, Allah datangkan rizkinya, Allah kumpulkan dunianya. Nah, ini cara mencari nafkah secara apa? Smart, secara cerdas. Nah, Masya Allah.
Jadi ini yang harus diingatkan ya. Misalnya sebelum mencari nafkah, sholat duha dulu. Misal, kan ini Masya Allah ya sudah keren banget gitu ya. Kenapa? Karena sholat duha ini teman-teman bagian dari sedekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa di anggota badan kita ini ada 360 persendian. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai seorang dokter, tolong dicek. Ya benar nggak sendinya manusia itu ada 360? Ada di sini yang sudah meriset, melihat atau mendengar? Atau mungkin suaminya dokter? Coba tanya deh. Benar nggak persendian manusia? Kata itu Rasulullah yang bersabda. Rasulullah bersabda, katanya Rasulullah, fil insani salasumia wasittuna mafsilan. Bahwa di tubuh manusia itu ada 360 persendian. Kalau sampai benar, ya setelah dicek, ya, tubuhnya manusia sendinya ada 360, subhanallah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu bukan keluar dari mulutnya Rasulullah SAW, tapi wahyu, subhanallah. Dan ini banyak sekali sabda-sabda Rasulullah SAW yang ketika ya dicek di ilmu kedokteran dan yang lainnya ternyata benar gitu ya. Karena tentunya apa yang disampaikan Rasulullah SAW semuanya dari Allah. Ya, baik. Ini kalau penasaran aja, dihitung. Ya, siapa lagi yang mau ngitung persendian orang ya? Ya, 360 persendian. Fa'alaihi an yatasaddaq an kulli mafsil minhu bisadaqah. Dan harusnya nih, Eyang dan teman-teman semuanya, kita nih berkewajiban, kita nih bersedekah dari setiap satu persendian. Berarti berapa kali salat tuh? 360. Ya. Atau kita sedekah 360 kali misalnya. Allah tuh zat yang maha baik. Ya, kalau diperintahkan seperti ini mungkin banyak di antara kita yang menyerah. Ya, 360 tuh bilangan yang cukup banyak. Ya. Kata para sahabat, qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Siapa ya Rasulullah yang mampu untuk menebus ya sedekah 360 itu? Para sahabat juga yang sholatnya Masya Allah gitu ya. Mereka juga mikir 360 tuh bilangan yang cukup besar. Maka kata Rasulullah SAW di akhirnya, kata beliau, fa in lam tajid faraq atad duha tudzika. Ya, bahwa itu semuanya bisa dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah, baik nggak Allah teman-teman? Baik pakai banget. Ya, Masya Allah kan 2 rakaat Pak. Tapi 2 rakaat teman-teman sholat duha itu menurut teman-teman, menurut kita semuanya berat atau ringan? Insya Allah ringan ya. Kalau cepet-cepet dilakukan. Masalahnya kita punya keinginan mau sholat duha 2 rakaat. Nanti habis selesai bebersih. Ya, bersih-bersih rumah maksudnya. Nanti sholat duhanya tenang aja, waktunya masih panjang. Sekarang baru jam 7. Ya, selesai sholat duha kan sekitar 11:30 kalau sekarang ya. 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11:30. Masih 4 jam setengah lagi. Bersih-bersih rumah. Habis bersih-bersih rumah tanggung nanti kan sekalian mandi. Masak dulu. Ya, habis masak apa Bu? Nyetrika dulu karena jemuran udah kering. Misal ya. Duhur. Ya, padahal 2 rakaat katanya ringan. Maka dari itu pelajaran untuk kita semuanya. Kalau Allah berikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk sholat duha, lakukan segera. Ya, sebelum pintu kesempatan untuk sholat duha itu ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya teman-teman ya. Ini Masya Allah ya. Dan orang yang sudah istiqomah sholat duha ini, maka akan Allah mudahkan untuk terbiasa sholat duha. Awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa, yang namanya semua ibadah ya akhwat, semua ibadah teman-teman. Semua ibadah itu awalnya memang kita yang harus memaksakan diri. Ya, bismillah. Ya Allah kuatkan hamba. Baca Al-Quran. Ya, 2 lembar bagi yang belum terbiasa itu berat banget. Ya, tapi bagi yang sudah terbiasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, baca Al-Quran 1 juz sudah biasa. 2 juz sudah biasa. Awalnya berat. Ya, tapi Masya Allah kalau sudah terbiasa maka itu mudah. Baik. Nah, jadi sholat duha ini punya keutamaan. Keutamaannya apa teman-teman? Keutamaannya adalah sedekah kepada apa? Kepada Allah atas persendian yang Allah berikan, nikmat sehat. Nah, kalau ada yang sendi-sendinya sering sakit, coba deh sholat duha. Jangan-jangan nggak pernah sedekah gitu ya. Sedekahnya apa ya? Sholat duha. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk bisa sholat duha. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan,
Kata beliau, "Awsani habibi bisalasati lam ada'hunna ma'ishtu." Kata Abu Darda, Rasulullah itu berwasiat dengan 3 hal. Di mana Abu Darda itu senantiasa melakukan wasiatnya Rasulullah ini. Apa itu? Yang pertama, beliau tidak meninggalkan puasa 3 hari di setiap bulan. Maksudnya puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa ibu-ibu? 13, 14, 15 Hijriyah. Ya, Hijriyah. Kemudian yang kedua adalah salatul duha. Ya, jadi Abu Darda ini kata Rasulullah, kalau kamu bisa melakukan, maka lakukanlah. Apa itu? Salat duha. Dan yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Jadi Abu Darda, Masya Allah ya, para sahabat itu bersemangat untuk melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat duha ini juga termasuk salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Baik, berapa rakaat paling sedikit ya akhwat? 2 rakaat. Duha 2. Bukan 1, 2. Paling banyak 3 pendapat. Paling banyak ada 3 pendapat. Yang pertama 8 rakaat, yang kedua 12 rakaat, yang ketiga tidak ada batasnya. Jadi 3 pendapat ulama. 8, 12 dan tidak terbatas. Ya. Bolehkah Ustazah sholat duha 16? Kalau teman-teman mau ambil pendapat yang tidak ada batasnya boleh. Nah, boleh enggak 8 rakaat? Boleh. 12 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Boleh. Ya. Yang enggak boleh 3 rakaat. Ya, karena sholat duha itu dilaksanakan 2. Untuk bacaannya apa? Sebagian ulama mengatakan boleh membaca surat apapun itu. Ya, yang jelas salat duha itu ya dilakukan setelah matahari terbit dan tidak lekas salat duha tapi menunggu kurang lebih 15 menit. Baik, kemudian di sini disebutkan mana yang tadi 8 rakaat? Ya di sini ada hadis Ummu Hani. Ummu Hani menyebutkan bahwa Rasulullah SAW salat 8 rakaat ketika Amu Fathu Makkah, ketika hari di mana kota Mekah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalil bahwa Rasulullah SAW pernah salat duha 12 rakaat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa salat duha karena itu adalah salat sunnah, maka tidak ada batasnya. Ya, jadi 3 pendapat yang paling kuat ya untuk masalah salat duha. Baik, kemudian salat tarawih. Wa salatut tarawih. Ibu-ibu, kita menuju Ramadan berapa hari lagi ya? 40 hari. Biasanya ada yang hitung mundur itu ibu-ibu. Dilihat lagi kalendernya. Udah tadinya 60 jadi sekarang 40 gitu ya. Udah berapa? Tuh kan ada kan? Memang jenis ibu-ibu yang begitu ada. Ya. Ada juga yang nanti aja pas 5 hari sebelum Ramadan, astagfirullahaladzim, ternyata udah mau Ramadan gitu ya. Belum menyiapkan apa-apa. Subhanallah. Maka persiapan kita berapa Mbak tadi? 46. 44. Lihat ibu-ibu. 44 tuh waktu yang sebentar saja. Kan dulu kan masih 100-an tuh bilangannya. Sekarang udah 44. Ya, tanya pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan untuk Ramadan? Apakah kita sudah membiasakan tilawah Al-Quran? Apakah kita sudah membiasakan salat malam? Kalau orang nggak biasa salat malam, salat tarawih sepanjang salat malam itu langsung kram kakinya. Ya berat, betul. Apakah kita sudah membiasakan saum, puasa? Kalau orang belum membiasakan puasa, sekalinya puasa, lemes. Ya, maka biasakan di bulan Rajab ini ya untuk banyak mengamalkan amal saleh. Begitu ya ibu-ibu, dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Termasuk di dalamnya memberikan makan. Yang memberikan makan tuh bagian dari sesuatu yang afdal, yang utama ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Orang yang biasa memberikan makan, ya akan terbiasa, Allah biasakan ketika nanti sampai bulan Ramadan. Tapi orang yang biasa menggenggam, biasa menahan hartanya, ya ketika harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka ini adalah sesuatu yang berat. Jadi kita para wanita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbanyak sedekah. Ya, di antaranya adalah memberikan makan. Gimana Ustazah berikan makan? Boleh nggak ngasih mentahan? Boleh. Ngasih matangan? Boleh. Yang paling afdal yang mana? Ngasih matangan. Yaitu paling afdal. Yang siap saji dimakan. Ya, tapi kalau dirasa ibu-ibu berat, ya enggak apa-apa. Mentahannya juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Baik, nah salatut tarawih. Salat tarawih ini ibu-ibu adalah bagian dari qiyamu Ramadan. Di salat tarawih ini bagian dari bangunnya kita di malam hari bulan Ramadan. Dan punya keutamaan, ya, biar kita lebih semangat nanti salat tarawih, ya maka
kita belajar keutamaannya. Tapi sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan tarawih? Tarawih. Tarawih itu apa ibu-ibu? Tarawih itu artinya adalah istirahat. Tarawih itu dari kata tarwih. Tarwih itu dari kata roha. Roha itu dalam bahasa Arab adalah istirahat. Kok bisa ustazah sholat istirahat gitu ya? Gini ibu-ibu, ceritanya begini. Dulu para sahabat itu ya pernah mereka sholat bersama Rasulullah SAW ya pada waktu bulan Ramadan berjamaah ya. Sholatnya itu bacaannya panjang. Al-Baqarah selesai tambah Al-Imran. Ya. Kalau di Masjid Pogung Baru ya sholat tarawih 1 rakaat Al-Baqarah, saya kira semua bubar barisan. Ya. Ya ini kita ini generasi apa ya ibu-ibu ya? Generasi strawberry. Subhanallah. Jadi dulu para sahabat kalau sholat tarawih begitu. Surat Al-Baqarah selesai itu muali ya 1 rakaat itu tambah Al-Imran. Ya, Masya Allah ya gimana keimanan mereka ya. Kok nggak capek gitu ya kakinya gitu ya. Kok nggak pegel. Ya Allah yang kasih kekuatan. Ingat yang Syekh Abdul Razak pernah bilang, kata beliau saya punya guru katanya, orang Indonesia kata beliau. Lah kenapa kok beliau Syekh Abdul Razak punya guru orang Indonesia? Kata beliau ketika di Masjid Nabawi lagi sholat tarawih di depan Syekh Abdul Razak tuh orang Indonesia. Beliau hanya punya 1 kaki. Jadi beliau berdiri itu dengan 1 kaki ibu. Ibu tahu sholat tarawih di Masjid Nabawi di Masjidil Haram kayak mana? Panjang kali lebar ya, dan saya doakan semoga kita semuanya nanti bisa tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Amin. Ya, jadi lama atau tidaknya itu tergantung kekuatan yang Allah berikan ibu. Ya, Masya Allah. Maka kita minta kekuatan dari Allah. Nah, ceritanya dulu para sahabat itu kalau sholat tarawih bersama Rasulullah itu panjang suratnya. Nah nanti mereka itu 2 rakaat salam. Terus naik lagi tuh. Sholat lagi 2 rakaat. Biasanya setelah 4 rakaat itu ada istirahat. Makanya dinamakan tarawih. Ya dari kata roha istirahat. Dan ini juga masih dipakai di Masjidil Haram ibu-ibu. Di Masjidil Haram itu jarak antara waktu sholat pertama dan sholat kedua. Biasanya kalau sudah masuk di akhir bulan Ramadan yang kami tahu itu biasanya nanti dimulai sekitar pukul 8:30 ba'da Isya, tapi tidak langsung ba'da Isya. Biasanya ada jarak sedikit gitu ya. Nah nanti salat ya bersama Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi yang Masya Allah bacaannya Masya Allah merdu-merdu ya ibu-ibu ya. Sampai kita itu berlama-lama kan juga ndak ini ya bu ya, ndak kerasa. Lah kalau yang imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya misalnya yang suaranya pelan gitu. Kan rasanya lama banget ini kok nggak ruku-ruku gitu ya ibu. Makanya penting ibu-ibu masjid itu kalau sudah masuk bulan Ramadan cari imam yang bagus bacaannya. Ya, saya kemarin ketika ke Masjid Pondok Pinang di Jakarta, itu saya dikasih tahu oleh pengurus panitia pengajian di Pondok Pinang tuh berarti Jakarta Selatan ya. Ah itu di masjid namanya Baitur Rahman. Setiap bulan Ramadan Bu Reni itu mendatangkan imam dari Madinah. Jadi sudah dikontrak itu berapa tahun gitu. Nah, jadi kalau mau bulan Ramadan mau datang, beliaunya sudah sampai di Indonesia dulu. Dan selama bulan Ramadan mengimami di Masjid Baitur Rahman Pondok Pinang itu. Sudah karpetnya bagus ya, masjidnya bagus. Saya pertama masuk saja ke masjid itu kayaknya kok di luar negeri gitu. Kayak bukan di Indonesia. Ya, AC-nya sudah tidak lagi nongol-nongol kayak kita orang Jogja gitu ya. Masya Allah. Rapi gitu Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah teman-teman. Ya itu Masya Allah masjid yang saya pernah temui. Ya. Yang bagus Masya Allah setelah Masjid Zaid ini. Zaid yang di Solo. Itu kan juga bagus tuh. Empuk karpetnya ya ibu-ibu ya. Nah, itu masjid itu Pondok Pinang. Dan ternyata imam sholat tarawihnya kalau Ramadan didatangkan langsung. Dari mana? Dari Madinah. Ya, kalau ibu-ibu ada yang penasaran orang Jakarta yuk ke sana aja nanti ya bulan Ramadan. Ya, baik. Atau nanti insya Allah kita doakan semoga nanti pengurus Masjid Pogung Baru diberikan rezeki oleh Allah imam dari Madinah. Ya, amin. Ya, baik. Nah, balik lagi ibu-ibu. Jadi sholat tarawih itu yang paling utama adalah 2 rakaat. Ya, dengan salam.
Ya. Kalau ibu-ibu ada yang pernah mengatakan ada ustazah sholat 4 rakaat, itu juga ada memang riwayatnya. Tapi yang terkuat, ya kata ulama adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Untuk bilangannya bagaimana? Nah, bilangannya ini ada macam-macam. Ada yang 8 rakaat, ya ditambah 3 jadi 11. Ada yang 10 rakaat ditambah 3 jadi 13. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 jadi 23. Oh, yang 23 bacanya cepat. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samadun. Amin gitu ya. Ya Allah. Orang sholat tuh mau khusyuk, Bu. Sholat itu yang dicari itu ketenangan. Ya, kalau sholatnya cepat-cepat habis sholat ngos-ngosan. Ya, boro-boro mau tenang. Ya Allah. Jadi monggo nanti ibu-ibu boleh sholat dimanapun, yang penting sholat, ya jangan nggak sholat. Kalau ada pertanyaan ustazah, mungkin ya ibu-ibu ada yang tanya. Kalau untuk laki-laki afdolnya sholat di mana? Sholat tarawih di masjid, ya berjamaah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan akhwat gimana? Sudah dibahas belum kemarin? Belum ya? Yang akhwat, saya mengambil pendapatnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang masih hidup, ya dulu beliau belajar di Yaman, ya ulama sunnah, ya. Beliau berkata untuk masalah hukum sholat akhwat, ya bagaimana untuk sholat tarawih, beliau bijak dalam menyikapi ini. Kata beliau, kalau seandainya, kata beliau ya, ini saya nukilkan perkataan beliau. Kata beliau, kalau seandainya akhwat tersebut keluar ke masjid, ada yang didapatkan selain sholat tarawih, misalnya tausiah, ilmu yang didapatkan, maka kata Syekh, afdalnya di masjid. Ya, karena ada sesuatu yang dia dapatkan lebih dari salat tarawih. Tapi kalau hanya sebatas salat saja, kata Syekh, maka afdalnya di rumah. Ya, itu yang dikatakan oleh beliau. Atau kata beliau, misalnya kata beliau, ada seorang wanita yang dia kalau salat di masjid lebih semangat salatnya. Nah, beda kalau salat di rumah. Salat di rumah 2 rakaat, buka HP, gitu ya. Salat lagi, apa lagi? Ngantuk, bablas bangun sahur ya. Padahal sholatnya baru 2 rakaat. Nah, kira-kira ada nggak yang jenis-jenis begitu tuh? Banyak katanya ya, subhanallah. Belum lagi gangguannya TV. Kan orang-orang zaman dulu ya ibu ya. Zaman dulu. Sekarang HP nyekrol 2 jam 3 jam sampai mau mendekati subuh ya. Misal, nah ini kata Syekh dilihat dari setiap kondisi. Jadi beliau tidak mengatakan harus di sini enggak. Dilihat dari setiap kondisi masing-masing. Ya, teman-teman yang di Wisma misalnya ya, boleh enggak sholat berjamaah sama sesama akhwat di Wisma? Boleh, silakan. Ya berjamaah itu lebih baik ya daripada sholat sendiri. Ya untuk sholat tarawih ini, ya beda dengan sholat wajib. Ya, begitu ya teman-teman ya. Baik. Kemudian salat tarawih ini diantara keutamaannya ibu-ibu yang pertama adalah bahwa ketika kita salat tarawih ya disebut oleh para ulama salat tarawih ini dengan qiyam Ramadan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan dan juga ia bangun qama Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih ya, imanan wahtisaban. Iman adalah dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi ihtisab, maksudnya memohon pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ria, tidak ada sum'ah di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Ya. Karena dosa besar itu tidak ada solusi ketika ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar kita adalah kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dalil-dalil yang begini, ghufira ma taqaddama min dambihi, ya dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, dihapuskan 1 tahun dosa yang akan dilakukannya, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa besar itu kata para ulama tidaklah ya bisa
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memang harus bertaubat. Ya, bertaubat itu artinya kita tidak lagi melakukan dosa tersebut, kita menyesali atas apa yang telah kita lakukan. Baik, yang kedua adalah Masya Allah ya teman-teman, sholat tarawih kalau dilakukan bersama imam, ya imam tuh baik itu imam di masjid maupun imam tadi di wisma tadi ya di Pogung kan banyak wisma-wisma muslimah nih, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya Allah, enak nggak ibu-ibu? Ibu-ibu sholat tarawih 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, ya nanti tambah 3 witir, itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, dari jam 7:30 sampai waktu sahur jam 3:30 misalnya. Masya Allah, sholat terus. Dan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ini Allah berikan kepada orang-orang yang sholat tarawih bersama imam. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa sholat tarawih ini kalau ada imam lebih baik bersama imam. Ya, baik itu imamnya sama akhwat ataupun bersama imam di masjid. Baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu man qama ma'al imam. Di sini disebutkan barang siapa yang dia salat bersama imam. Hatta yansarif. Ingat ibu-ibu, hatta yansarif. Berarti dia semuanya. Gak setengah-setengah. Nanti saya jelaskan lagi. Gak setengah-setengah salat sama imamnya. Biar dapat pahala kutiba lahu qiyamul laila. Maka dia dapat pahala salat malam semalam suntuk. Pertanyaan klasik yang biasanya diajukan oleh para jamaah. Padahal pertanyaan ini udah dijawab, ditanya lagi, jawab, tanya lagi. Namanya manusia ya ibu-ibu. Nanti ada pertanyaan begini, Ustazah, gimana kalau kita sholat tarawih sama imam di masjid? Apakah kita ikut witir? Padahal kita mau bangun malam lagi, gitu kan? Itu kan pertanyaan yang sering diajukan tuh. Ya monggo ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen dapat pahala sholat semalam suntuk, ya witir sama imam. Karena kan di sini penuh. Penuh itu maksudnya ikut dari awal sampai akhir. Hatta yansarif. Tidak imamnya belum pergi, udah pergi duluan. Ya, lah gimana nanti kalau misalnya saya bangun malam mau sholat lagi, ya sholat lagi. Tapi ndak usah witir. Ya, nanti bangun malam itu ibu-ibu mau sholat ya boleh, mau baca Al-Quran ya boleh, mau memperbanyak berzikir ya boleh, mau nyisirin sayuran yo boleh. Iya, kan ibu-ibu Masya Allah ya, kita ini gini loh ibu-ibu, ibadah tuh gak harus sholat saja, ibadah tuh gak harus baca Al-Quran saja. Ibu-ibu nyiapin makan sahur, yang ngupas bawang, ngupas apa lagi yang dikupas apa? Ngupas telur, apa lagi? Yang ngupas sayuran, itu dihitung pahala di sisi Allah. Kalau kita niatnya pengen menyajikan hidangan sahur. Jadi ibu-ibu pas lagi ngiris bawang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan ini pahala ngalir terus gitu ya. Masya Allah, gak ada yang sia-sia. Masya Allah. Jadi jangan kira kita kadang begitu, karena saya tuh pernah bertemu dengan jamaah tuh yang bahasanya kayak ngebul. Ngebul gimana ya? Jadi menurut beliau tuh pokoknya aku harus sholat duha misalnya segini, harus sholat qiyamul lail, harus bagus, semua itu bagus. Tapi ada tapinya. Ya, orang-orang di sekitar kita juga punya hak. Ya, masa ibu-ibu mau sholat sampai adzan subuh, ya satu keluarga di rumah nggak dapat sahur. Ya, alasannya apa? Pengen fokus ibadah, gitu ya. Padahal ketika kita menyajikan makan sahur juga dihitung pahala. Baik, yang ketiga dari keutamaan sholat tarawih adalah, subhanallah, sholat tarawih ini kata para ulama adalah sholat yang lebih baik, ya, yang afdal utamanya sholat sunnah. Jadi dua pendapat nih. Ada yang mengatakan sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat rawatib yang kemarin kita bahas tuh. Ya, kenapa? Karena sholat rawatib ini sholat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang pendapat yang kedua adalah salat yang paling afdal adalah salat qiyamul lail. Ya, setelah salat fardu. Berarti salat tarawih ini kan bagian dari qiyamul lail. Ya, jadi dua pendapat ya akhwat. Nah, teman-teman mau ambil pendapat yang mana ya silahkan. Ya, berarti kalau teman-teman bukan termasuk hamba Allah yang dimudahkan untuk bangun malam, jaga salat rawatibnya. Ya. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun malam, ya jaga kedua-duanya. Jadi dalam beramal itu ibu-ibu, kalau yang ini dimudahkan Allah kerjakan.
Kalau yang ini belum dimudahkan Allah, cari yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Misal contoh, ibu-ibu ini kalau pas puasa, ya bawaannya tuh lemes, bawaannya malah nggak semangat ibadah, bawaannya malah nggak semangat baca Quran, nggak bisa ke majelis ilmu. Sudah puasa tuh dari pagi sampai menjelang matahari tenggelam itu tidur aja. Nah, misal, ya, contoh, berarti ibadah puasa sunnah itu menurut Allah belum sesuatu yang Allah bukakan kemudahan untuk ibu. Ya sekarang cari yang dimudahkan oleh Allah itu apa? Terus ibu bilang ini, oh saya tuh senang itu Ustazah, senang bantu orang. Ya udah bantu orang dari pagi sampai sore. Ya ada yang bisa dibantu, ya tetangganya semua dibantuin. Ya. Misal contoh, saya itu hobinya ini Ustazah, masak banyak gitu, terus dibagi-bagi ke tetangga-tetangga, ya sudah silakan. Ya, cari yang Allah mudahkan peluang untuk beramal soleh ya akhwat. Saya beda lagi, saya itu paling mudah tuh berbakti sama suami. Yo wes, berbakti sama suami. Ya itu pahala, semuanya pahala. Baik, jadi ada berapa tadi? 3. Ya, dan 3 ini dipegang, Masya Allah. Tidaklah seseorang yang mendapatkan pahala-pahala, Masya Allah yang banyak, kecuali Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Kemudian di sini disebutkan wa tusamma qiyamu Ramadan, ya wa hiya tusalli fi syahri Ramadan. Ya Masya Allah. Disebut dengan salat tarawih adalah qiyam Ramadan karena disebutkan salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Faslun. Ya, biar ini ya. Selanjutnya teman-teman yang punya buku dibuka silakan. Pembahasan baru, faslun. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Ya, ada? Halaman berapa Bu Reni? 63. Tentang syarat-syarat salat. 63 ya akhwat. Ada PDF-nya? Hah? Bisa di-download. Boleh itu free, maksudnya bisa di-download tanpa bisa ya. Nah, teman-teman yang belum punya bukunya yang muda-muda tuh bisa tuh pakai PDF. Zaman sekarang kan Masya Allah ya, bagi yang eyang-eyang melihat PDF dibesarkan dulu. Ya apa gitu tulisannya gitu kan ya. Ya, berarti mana yang paling mudah aja. Ya, baik, yuk kita lanjut. Faslun, pasal baru, bab baru. Wa syara'id, syara'id adalah jamak dari syartun. Masih ingat ibu-ibu apa perbedaan syarat dan rukun? Ayo. Ayo, apa perbedaan syarat dan rukun? 1. Syarat dilakukan sebelum. Ahsanti. Kalau rukun gimana? Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, terus ngerjakan rukun. Begitu Eyang? Oh, Masya Allah, ahsantun najamian. Ketika dilakukan di dalam ibadahnya gitu ya, bukan sesudah. Kalau sesudah, assalamualaikum warahmatullah, ya habis kita cuci kaki, ya rukun, ya enggak. Pas di waktu ibadahnya. Baik, berarti syara'id ini adalah dilakukan sebelumnya. Ada 5. Ya, salat ini 5. Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Maksudnya bagaimana? Kita mensucikan diri kita, anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Coba saya tanya ke ibu-ibu yang bawa buku terjemahan, di situ dijelaskan nggak apa perbedaan najis dan hadas? Ada nggak? Tidak ada. Oke, ditambahkan ya. Perbedaan hadas dan najis. Hadas dan najis itu ada perbedaannya. Kan di sini kan disebutkannya minal hadasi wan najas. Wa ini artinya dan. Ya, berarti kan ada perbedaan ibu-ibu. Kalau sama minal hadasi awin najasi. Awi itu atau. Ketika di sini ada waw, berarti ini menunjukkan adanya perbedaan hadas dan najis. Apa perbedaannya ibu-ibu? Perbedaannya hadas itu sifat yang melekat. Hadas itu adalah sifat yang melekat. Najis itu ada bendanya, ada ainnya. Nanti saya jelaskan. Ya, maksudnya gimana tuh? Ada wujudnya, ada bentuknya, sama aja ya. Bentuk, barang, wujud, benda, semuanya. Itu namanya najis. Sudah? Contoh, biar kita lebih mudah ya untuk membayangkannya. Contoh, hadas itu dibagi 2 dulu. Hadas ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya.
Hadas kecil tuh misalnya apa? Misal, ibu-ibu mau sholat, ya, itu kan harus suci dari hadas kecil. Kalau ibu-ibu nun sewu keluar angin, ya, maka dia berhadas. Cara menghilangkan hadas kecil ini bagaimana ibu-ibu? Berwudu. Pintar, Masya Allah. Ibu-ibu mau salat, tapi sebelumnya ibu-ibu tuh haid. Ya, haid atau junub. Ya, berhubungan biologis bersama pasangannya. Maka untuk menghilangkan, ini hadas besar apa kecil? Besar. Untuk menghilangkan hadas besar, siap-siap sholat. Bagaimana cara menghilangkannya? Masya Allah, barakallah. Ya, mandi, betul. Ya. Nah, hadas ini dibagi dua. Sekarang pertanyaannya, itu yang namanya tadi nun sewu, kentut, ya, atau junub, ada nggak barangnya? Nggak ada. Itu sifat yang melekat. Ya, itu yang dimaksud. Tapi kalau najis, contoh najis. Contohnya nun sewu pup kucing. Ah, hati-hati nih, yang pada melihara kucing, ya, karena kan banyak tuh. Teman-teman yang pada melihara itu tanggung jawab loh teman-teman. Ya jangan sampai tuh yang melihara kucing pupnya di rumah tetangga. Iya, zalim. Ya, pipisnya di rumah tetangga itu zalim, wallahi zalim. Ya, jangan kita mengira memelihara kucing itu suatu hal yang bagus kalau kita biarkan kucing-kucing kita keluar ke rumah tetangga kita dan pup di mana-mana. Ya, kalau mau melihara kucing ya dijaga, tanggung jawab. Ya. Dan hati-hati, yang namanya kotoran kucing itu najis. Kenapa? Karena kucing nggak bisa dimakan. Ya. Beda sama kotoran ayam. Mohon maaf, kotoran ayam, kotoran embek, kambing, kotoran sapi itu tidak najis, kotor saja. Kok bisa Ustazah? Dia kan sesuatu yang ibu-ibu. Ya, jadi maksudnya kotoran ayam, kotoran embek, kotoran kambing, kotoran sapi itu nggak najis. Lah buktinya apa? Kotoran ini kan bisa dijadikan pupuk. Ya, karena daging-dagingnya bisa dimakan. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi teman-teman yang punya kucing tadi ya, ingat-ingat ya, itu kotoran kucing itu najis. Kalau sampai teman-teman badannya ya misalnya habis membersihkan gitu, masih nempel gitu ya. Nah, itu belum bisa dipakai untuk sholat, dibersihkan dulu. Ya, kalau terkena pupnya kucing, ya hati-hati. Ya, karena itu bagian dari najis. Ya, hati-hati juga. Tapi cicak itu juga ada khilaf bainal ulama. Ya, karena itu kan kotorannya kecil. Ya, apa sih namanya? Sedikit. Tapi ya sedikit kalau bisa ya dibersihkan. Ya dibersihkan karena cicak mana ada orang makan cicak. Ya, enggak ada kan ibu-ibu? Ya kecuali orang yang enggak waras mungkin ya. Bisa jadi. Ya, baik. Nah, ini perbedaan antara hadas dan najis. Itu yang pertama ya. Berarti harus benar-benar pastikan nih. Ini najis enggak? Ada najisnya enggak nih di badan kita? Ada hadasnya enggak nih di badan kita? Saya bahas sedikit lagi. Ibu-ibu, bagi akhwat yang pakai gamisnya pada panjang, nah itu mungkin kan teman-teman ibu-ibu bertanya-tanya, itu gamis kok ngengsret apa itu bahasa ngengser, itu apa yo nggak takut kena najis gitu ya. Nah kata Rasulullah, cara membersihkan gamis yang model-model begitu bagi para perempuan itu ketika dia berjalan maka debu yang membersihkannya. Ya, jadi kita ibu-ibu lebih bijak lagi. Yo ibu-ibu yo pakai baju yo secukupnya lah ya. Jangan ibu-ibu tingginya berapa meter misalnya ibu-ibu 1,5 pakai gamisnya yang 2 meter gitu ya sampai kayak gaun itu. Yo jangan, nanti mbok yo jatuh ya. Jadi secukupnya aja, secukupnya ya. Baik. Yang kedua adalah ini ada surah Al-Maidah ini nih. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan tentang masalah hadas ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Sini berarti hadas itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil bisa
hilangkan dengan wudu dan tayamum. Ingat ibu-ibu. Tapi perlu saya jelaskan di sini. Tayamum itu spesial tayamum. Tayamum itu kata para ulama bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Untuk tayamum. Wudu tidak. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya misal contoh. Ibu-ibu nun sewu pas di atas pesawat. Nah kemarin juga teman-teman. Ya Allah. Kita sudah pernah belajar tayamum kan ibu-ibu? Kayaknya sudah deh. Ini kan kita udah bahas masalah sholat. Coba dibuka lagi. Udah pernah belajar tayamum kan? Ibu-ibu di Masjid Pogung Baru. Sudah kan ya? Kemarin tuh waktu kami terbang ke Jeddah. Itu di sebelah saya tuh ada orang. Tapi bukan jamaah kami travel line. Mbak-mbak masih muda ya. Usia sekitar 30-an lebih lah. Nggak nyampe 40. Itu duduk di samping saya. Ya, kemudian tanya ke saya. Bu, gimana ya cara wudhu di pesawat katanya. Kan dari pramugarinya diterangkan untuk jamaah semua tuh satu pesawat jamaah umroh semua. Bagi yang mau salat ya diharapkan untuk bertayamum gitu kan. Karena memang air di pesawat itu kan terbatas. Maka beliau tanya ke saya, tayamum tuh kayak mana caranya? Saya jelaskan begini loh Mbak, tayamum tuh caranya. Habis tayamum terus beliau tanya lagi, terus nanti sholatnya kayak mana? Gitu. Pakai jilbab. Ya, belum paham bagaimana tata cara tayamum dan tata cara sholat. Makanya ibu-ibu penting bagi teman-teman yang mau berangkat umroh, ya jangan cuman yang dipersiapkan baju ganti. Ya, karena ada juga tuh sebagian jamaah yang sekarang ini trennya beda nih ibu-ibu. Kalau kita zaman dulu mau umroh, ya persiapannya kan paling apa Bu? Fisik, jalan gitu ya. Zaman sekarang Bu, saya melihat jamaah itu yang dipersiapkan baju. Gonta-ganti sehari bisa 2 kali, jepret sana, jepret sini. Benar. Sepatu, tas tuh lebih dari 2 itu. Ya Allah. Ya ini ada sebuah hal yang salah. Ya. Jadi hati-hati. Masalah ibadah, hal-hal yang tadi, yang sepele tadi. Tayamum, sholat di atas pesawat, itu harus dipelajari dulu. Jangan sampai kita berada di atas pesawat, kita meninggalkan 2 waktu sholat. Ya, 3 waktu sholat. Ya. Tidak boleh. Kita harus belajar tata cara tayamum dan tata cara sholat. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan yang kedua ya ibu-ibu, wasatrul aurati bilibasi tahirin. Ya, satrul aurah adalah menutup aurat. Ya, bilibasi tahirin, dengan baju yang tahir. Tahir itu maksudnya baju yang bersih dan mensucikan. Ya. Nah, satrul aurah menutup aurat. Auratnya laki-laki itu apa Bu? Pusar sampai lutut. Nah bagi kaum laki-laki yang mau sholat ya walaupun auratnya hanya dari pusar sampai lutut, ya tetepan harus pakai baju. Ya masa ya sholat nggak pakai baju? Alasannya kenapa? Kan ini bukan bagian dari aurat gitu ya. Tetap ya sholat itu harus pakai baju yang terbaik. Ya, kan kita mau menghadap Allah. Boleh nggak laki-laki sholatnya pakai you can see, pakai lekton? Sah, tapi nggak beradab. Ya, kan kita diperintahkan sholat itu pakai baju yang pantas. Ya, baik. Begitu pula dengan para wanita. Para wanita hendaklah menutup auratnya dengan baju yang bersih, baju yang suci, tidak ada najis di dalamnya. Baik, termasuk di dalamnya di sini disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin wal haidul baligh lianna balagat sinnul haid wal himar ma tughti bihi al mar'atu ra'saha. Wa idza wajaba satur ra'si fasatu ghairihi aula. Wa dalla ala hadha ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'ati fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahad. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya kaum wanita kalau mau sholat hendaklah menutupi kepalanya. Jadi kalau ada orang sholat nggak ditutupi kepalanya nggak sah. Ya, tapi ibu-ibu ada khilaf bainal ulama. Nih, ana infokan, ana jelaskan ya, insyaallah. Jadi khilaf bainal ulama begini. Ada yang mengatakan untuk masalah salat ya, bukan area setelah salat. Kalau auratnya wanita di luar salat, kesepakatan para ulama adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, ini adalah penjelasan 4 ulama madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Berarti aurat wanita di luar sholat termasuk kaki. Kaki ini aurat.
Makanya ditutup pakai kaos kaki. Nah, untuk masalah sholat ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kaki ini aurat, terutama kita yang bermadhab Syafi'i, orang Indonesia Raya yang saya cintai karena Allah. Ada yang mengatakan kaki ini bukan aurat. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau pas lagi umroh sebelahnya kok kaki ini gitu kan? Sholat enak banget, kakinya kelihatan. Pernah dapat itu? Nggak pada pakai kaos kaki gitu kan ya? Ya, karena mereka itu banyak ya orang-orang di Yaman atau di Saudi itu juga ada yang memegang madhab ini. Jadi nanti mereka kalau habis sholat, kalau pas di tempat sholat wanita dilepas justru kaos kakinya, nggak pakai kaos kaki. Tapi kalau mau keluar mereka pakai. Iya, karena kan mereka paham kalau kaki wanita itu keluar sholat ya dilihat oleh laki-laki aurat. Ya. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi lihat teman sebelahnya nggak pakai kaos kaki pas sholat, jangan ibu-ibu langsung bilang, kok nggak pakai kaos kaki, ini tak kasih kaos kaki, gitu ya. Karena mereka memang madhabnya begitu, ya. Jadi mengatakan bahwa kaki ini bukan aurat, ya. Dan orang Indonesia itu masya Allah ya, kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu masya Allah teratur itu. Mau lewat aja sampai nunduk-nunduk, ngapunten, padahal orang sekitar nggak ngerti apa itu ngapunten. Ya orang Arab itu, masya Allah kalau sholat ibu-ibu mau sholat barisan udah penuh dilangkah-langkahin. Ya orang Indonesia terkaget-kaget, sajadahku diinjek-injek gitu ya. Itu saya sering tuh menemui. Pertamanya nggak apa-apa tuh dibiarkan orang lalu lalang. Akhirnya mungkin sadar, kok sajadahku diinjek-injek ya. Udah nggak pakai kaos kaki diinjek-injek pula. Terus langsung diangkat ya masya Allah. Keren lah orang Indonesia itu masya Allah. Kalau di Masjidil Haram mau ngantri tuh antri panjang ya, mau diserobot sama orang diem aja gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga adalah wal wuqufu ala makanin tahir. Nah, ini penting nih. Al wuquf maksudnya berdiri. Ya, di mana tempatnya? Tempat yang suci. Jadi kalau ada orang sholat di kamar mandi boleh nggak? Nggak boleh. Orang sholat di kandang unta boleh nggak? Tidak boleh. Karena ada larangan. Sholat di kandang unta nggak boleh. Ya, dan sholat itu tempatnya harus tidak ada najis. Ya, jadi pastikan ibu-ibu sholat di tempat yang suci. Tapi nggak harus di masjid. Jadi gini loh ibu-ibu, nggak harus di bangunan yang tertutup. Ya, saya tuh kemarin tuh sempat lihat gitu ya, ada banyak lah, masya Allah orang-orang Saudi itu yang asli mukimin sana itu kalau pas mereka lagi jalan antara Jeddah ke Madinah itu kan mahattah atau rest areanya tuh jauh-jauh mbak. Beda sama kita di tol tuh kan lumayan lah ya. Jauh juga sih ya di tol ya. Tapi masalahnya kalau kita berhenti di tol, sholat, nanti ditilang gitu gak sih? Kalau nggak ada darurat. Lah kalau di sana itu enggak. Saya tuh sering lihat gitu ya. Waktunya maghrib misalnya. Tuh ngapain orang pada turun. Oh gelar karpet, sholat jamaah. Ya, di pinggir jalan. Jadi mobilnya dipinggirin, mereka sholat. Ya. Sholat ngelar karpet. Boleh nggak begitu? Boleh. Kalau memang tidak menemukan masjid. Tapi kalau lagi safar boleh nggak dijamak? Boleh juga. Ya, jadi sebenarnya sholat ini fleksibel. Ya, yang penting yang nggak boleh itu yang nggak sholat. Ya, ya. Nah, kemudian yang kedua tuh yang banyak ditemui ketika sholat subuh tuh. Sholat subuh tuh banyak tuh orang-orang Arab yang gelar karpet di pinggir jalan. Itu sholat karena waktu subuh itu kan waktunya nggak bisa dijamak. Ya, sholat yang nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Sholat apa bu? Subuh. Ya, gimana mau dikosor 2 jadi 1? Ya, jadi nggak ada. Baik. Kemudian yang keempat wal ilmu bidukhulil waqt. Ya, adanya ilmu, maksudnya dia tahu kapan masuk waktu sholat. Kita udah belajar ibu-ibu. Ayo di murojaah. Siapa yang mau saya tanya nih? Yang paling muda di sini siapa, Cung? Usianya? Yuk ngaku yang paling muda. Mbak ini kayaknya yang paling muda nih. Ya, Mbak, usianya berapa? 21, ada yang paling lebih muda 21. Kayaknya ibu-ibu malu-malu ya. Kayaknya paling muda beliau ya. Masya Allah, kita doakan yang muda-muda yang belum menikah ibu-ibu. Semoga Allah berikan pasangan-pasangan yang saleh. Amin. Ayo Mbak, yang muda Mbak, kapan masuknya waktu sholat maghrib? Dan kapan keluarnya waktu sholat maghrib? Masuknya dulu kapan? Maghrib itu, dengarkan bersama-sama ibu-ibu. Ya maghrib itu kan tiap hari ketemu maghrib. Kapan tuh? Gimana? Kapan? Kalau udah masuk waktu maghrib itu kapan? Ahsanti, bagus, masya Allah. Ketika matahari tenggelam. Keluar waktu maghrib kapan?
Gimana Mbak? Iya, gimana? Munculnya mega merah atau? Ahsanti, Masya Allah, Allahumma barik, bagus. Ketika mega merah hilang, maka selesailah waktu salat maghrib, masuk waktu salat isya. Masya Allah, zakillah khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki. Baik, jadi itu waktu salat maghrib. Ingat ya ibu-ibu, ingat bahwa kita itu harus tahu waktu salat, tidak cuma ngandelin waktu azan saja. Ya, karena kita umat Islam, ya salat setelah masuk waktu salat. Dan ini syarat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu salat maghrib, ya jam 5:30. Matahari belum tenggelam, boleh apa mboten? Mboten. Pastikan matahari tenggelam. Ustazah, kalau matahari tenggelam, misalnya kita di tengah hutan nggak dengar adzan, boleh salat? Boleh. Ya, yang penting matahari sudah tenggelam. Atau misalnya waktu sudah menunjukkan pukul maghrib, tapi nggak kelihatan mataharinya, boleh salat? Boleh. Ya, baik. Kemudian yang kelima adalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah adalah menghadap kiblat. Dalilnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 144. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, kita itu sholat menghadap kiblat. Nah, bagi kita orang Indonesia yang nggak lihat kiblat, apakah harus dibayangkan ada gambar kiblat kemudian kita hadap kiblat? Ibu-ibu, tidak perlu. Ya, yang penting kita tahu arah kiblat kemana. Dan ibu-ibu, misalnya nih, masya Allah ya, sekarang itu aplikasi itu luar biasa ya. Misalnya teknologi sudah lebih modern. Ibu-ibu nggak tahu arah kiblat kemana, ya udah, ya download aplikasi arah kiblat. Kan nanti dikasih tahu tuh, Anda berada di mana, posisinya arah kiblatnya kemana. Masya Allah. Dan ini untuk sholat wajib. Sholat wajib yang dikerjakan dalam keadaan kita berada di sebuah tempat, bukan dalam berkendaraan. Jadi gini Bu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menaiki unta, beliau itu pas datang sholat fardu, beliau turun dari untanya, sholat di bawah. Ya, beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh, ya kita tidak mengarah ke arah kiblat, tapi mengikuti gerakan kendaraan. Ya. Dan boleh juga misalnya ibu-ibu di atas pesawat, ya sudah masuk waktu sholat, lah gimana? Maksudnya kita mau bilang ke Pak Pilot tolong turun sebentar, ya landing sebentar mau pada sholat, ya maka kita boleh tidak menghadap kiblat. Nah ini boleh, diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena ini darurat. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang namanya sholat wajib tetap menghadap kiblat, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah dalam keadaan sedang berkendaraan, maka ikuti arah kendaraan, dan ini diperbolehkan. Baik, kemudian ini yang keberapa? Yang kelima ya ibu-ibu ya. Baik. Oh iya, wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain. Bolehnya kita meninggalkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khauf. Syiddatil khauf adalah rasa takut yang sangat syiddah. Ada ibu-ibu lagi perang, ya di belakang ada musuh gitu ya. Apakah boleh kita tidak menghadap kiblat? Boleh. Bahkan dalam peperangan tuh ada salat yang dinamakan dengan salat khauf. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Atau misalnya ibu-ibu berada dalam ketakutan, misalnya apa selain perang ibu-ibu? Misalnya apa? Gempa misalnya. Kan ada tuh yang takutnya sangat tuh. Atau gunung meletus, itu misalnya ya, sampai bingung mana arah kiblat. Nah itu sholat aja, nggak apa-apa, karena dia dalam keadaan kondisi takut yang sangat luar biasa. Yang kedua, wa fin nafila fis safari 'ala rahilah. Ini dijelaskan. Yang kedua, dibolehkannya tidak menghadap kiblat ketika kita sholat nafilah. Ayo, murojaah lagi. Apa arti nafilah? Apa arti nafilah, Mbak? Pernah saya tulis bolak-balik di papan tulis. Ya Mbak Desi, apa nafilah Mbak Desi? Sunnah. Kayaknya Mbak Desi dulu nulis, nggak ikut nulis ya? Iya, jadi paham ya, Masya Allah, Allahumma barik. Nah ini manfaatnya nulis di papan tulis jadi keinget. Ya oke, nggak apa-apa, ya nggak tahu saya kasih tahu hari ini. Ya nafilah itu artinya sunnah. Sinonimnya apa ibu-ibu? Nafilatun. Ayo, nggak usah buka catatan, kan ilmunya udah ada di dada. Nafilatun. Terus yang kedua, mandubun. Yang ketiga, tatawu'un. Yang keempat, masnunun. Yang kelima, mustahabun. Boleh dibolak-balik. Udah kecatat belum, Mbak? Udah kecatat? Oh, belum. Ya, catat.
Ini sinonim dari sunnah ya. Nafilatun. Nggak apa-apa ya ibu-ibu, nggak berurutan nggak apa-apa. Mandubun, masnunun, tatawwu'un. Oke, dan terakhir adalah mustahabun. Tatawwu'un, dan terakhir mustahabun. Sampun. Sudah? Baik. Ada berapa itu? 5, diinget-inget nggih. Ya nanti ibu-ibu murojaah nih. Ya nanti sore terus aja dibaca tuh. Dibaca, nggak usah dihafalin, dibaca aja. Ya, nafilatun, mandubun, masnunun, tatawuun, mustahabun. Terus diulang-ulang. Nanti ingat. Saya tanya lagi, insya Allah sudah tidak buka catatan. Ya Masya Allah. Karena ilmu itu aslinya nyatet itu untuk ngiket saja. Tapi aslinya adalah di dalam dada-dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik ibu-ibu, insyaallah cukup ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan salat kita semuanya, salat-salat yang terbaik ya, yang kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan tentunya datang dari saya mohon maaf yang Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.